Sejarah Afghanistan. Afghanistan adalah wilayah tua yang dulu pernah dikunjungi oleh Iskandar Zulkarnain atau yang orang barat biasa sebut Alexander Agung. Iskandar Zulkarnain menguasai daerah tersebut sekitar tahun 312 sebelum Masehi. Raja Makedonia tersebut memperluas wilayah kekuasaannya mulai dari Afghanistan sampai ke Mesir dan Maroko. Sehingga Mesir dengan ibu kotanya Kairo sekarang dulu bernama Alexandria. Karena Alexander Agunglah yang membangun kota Kairo atau dalam bahasa Arab disebut Qoirah. Setelah itu pada abad ke-12 Afghanistan pernah diserang tentara Mongol di bawah kekaisaran Genghis Khan. Setelah itu dalam beberapa waktu berikutnya Afghanistan jarang diperhatikan lagi karena wilayahnya banyak terdapat bukit. Afghanistan perlahan-lahan menjadi negara yang terisolir. Namun wilayah Afghanistan yang dekat dengan jalur perdagangan dunia atau jalur sutra melalui kota Khyber Pass di timur Afghanistan atau dari Cina ke Yunani. Oleh sebab itu Afghanistan menjadi negara yang ramai dikunjungi oleh orang sambil berdagang. Pada masa sebelum Perang Dunia Pertama, Afghanistan dibawa kekhalifahan Abbasiyah dan Turki Utsmani. Memasuki Perang Dunia Kedua, kekhalifahan Turki Utsmani runtuh dan Turki jatuh ke tangan Barat. Setelah itu Afghanistan bergabung dengan kekuatan aliansi Jerman, Italia, Turki, dan Jepang melawan sekutu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Sampai akhirnya pihak aliansi dikalahkan pada Perang Dunia Kedua dan negara yang kalah tidak diperbolehkan menguasai daerah jajahan. Afghanistan yang pada mulanya dikuasai oleh Turki terpaksa jatuh kepada Uni Soviet. Sejak Perang Dunia berakhir banyak wilayah jajahan berhasil berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Tetapi lain dengan Afghanistan ketika dikuasai Turki, Afghanistan tidak merasa terjajah bahkan membangun bersama dan merasa bersaudara. Tetapi hal tersebut tidak terjadi ketika Afghanistan di bawah Uni Soviet. Afghanistan diperlakukan sebagai budak dan kaum terjajah. Dan sejak saat itu Afghanistan memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Sampai masa Perang Dingin berlangsung, wilayah ini berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Perjuangan rakyat Afghanistan dalam memperoleh kemerdekaannya dikenal dengan kelompok Mujahidin. Kemudian di tahun 1994 kaum Mujahidin Taliban muncul di depan publik dengan kampanye anti korupsi dan menegakkan syariah Islam dan dikenal tegas dalam menegakkan Islam. Kemerdekaan Afghanistan. Kemerdekaan Afghanistan dirayakan pada tanggal 19 Agustus untuk mengenang perjanjian Inggris Afghanistan pada tahun 1919. Kemerdekaan tersebut mengakhiri Perang Inggris Afghanistan yang ketiga serta status Afghanistan sebagai protektorat Britania. Sebelumnya Afghanistan menjadi protektorat Britania setelah mengalami kekalahan dalam Perang Inggris Afghanistan yang kedua. Namun setelah itu Britania tetap dapat mengendalikan urusan luar negeri Afghanistan. Dan sebagai gantinya negara Afghanistan dilindungi dari rongrongan Rusia dan Persia. Penghasil opium terbesar. Afghanistan dinyatakan sebagai penghasil opium terbesar di dunia. Meskipun produksinya mengalami penurunan 19% di tahun 2008, diperkirakan 14% penduduk Afghanistan terlibat dalam proses penanaman hingga produksi opium. Opium atau candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari bahan candu yang belum matang. Buah opium yang digores dengan pisau akan mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah kering dan berubah warna menjadi coklat, getah ini dipungut dan dipasarkan sebagai opium mentah. Selanjutnya opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi akan dihasilkan morfin. Dan apabila morfin diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Osama bin Laden bukan orang Afghanistan. Osama bin Laden lahir di kota Jeddah, Arab Saudi pada 10 Maret tahun 1957. Osama bin Laden adalah pendiri Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas peristiwa 11 September tahun 2001. Banyak yang mengira Osama bin Laden adalah orang Afghanistan, padahal Osama bin Laden terlahir sebagai warga Arab Saudi keturunan Yaman. Ayah dari Osama bin Laden adalah pengusaha kontraktor yang membangun masjid dan istana di kerajaan Arab Saudi. Dan ayah dari Osama bin Laden adalah salah satu orang yang paling kaya di Arab Saudi. Osama bin Laden mulai membangun jaringan komunikasinya pada tahun 1979 ketika dia berangkat ke Afghanistan bergabung dalam milisi perang kaum pejuang Afgan yang dikenal sebagai kaum Mujahidin yang tetap bertahan dan bertempur melawan Soviet. Ketika tentara-tentara Soviet menarik mundur keluar dari Afghanistan, Osama bin Laden pulang kembali ke Arab Saudi dan kembali bekerja pada perusahaan konstruksi dan bangunan milik keluarga grup perusahaan bin Laden.
Dan disitulah Osama bin Laden kemudian terlibat bersama kelompok-kelompok orang Saudi yang berseberangan dan melawan pemerintahan kerajaan atau monarki Saudi, yaitu terhadap keluarga Raja Fahd. Dan pada tahun 1995, Osama bin Laden membangun infrastruktur di Sudan pada tahun 1994. Setelah itu, pemerintah Arab Saudi mencabut hak kewarganegaraan Osama bin Laden dan membekukan seluruh aset dan kekayaan di seluruh negeri. Osama bin Laden diyakini berbagai pihak sebagai tokoh pusat dan kunci dari suatu koalisi internasional dari kaum radikal Islam. Agama di Afghanistan. Agama resmi di Afghanistan adalah agama Islam dengan jumlah mencapai di atas 99% dari total populasi masyarakat Afghanistan. Sebanyak lebih dari 80% populasi Islam di Afghanistan menganut ajaran Islam Sunni, sedangkan sisanya menganut Syiah. Selain populasi Muslim di negara Afghanistan, terdapat juga sebagian kecil populasi dari agama Hindu dan agama Sikhisme. Patung Buddha Bamiyan. Patung Buddha dari Bamiyan dahulu merupakan monumen yang terdiri dari dua patung Buddha yang berdiri dan diukir di sisi sebuah jurang di lembah Bamiyan di tengah Afghanistan. Lokasi patung Buddha Bamiyan berada kurang lebih 230 km arah barat Laut Kabul pada ketinggian 2.500 meter. Kemungkinan besar patung-patung ini dibuat pada abad ke-5 atau abad ke-6 dan merupakan perpaduan klasik antara seni gaya Yunani dan seni Buddha. Karena terletak di jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dan India dengan dunia barat, Bamiyan berkembang menjadi pusat agama dan filsafat. Daerah ini juga merupakan situs beberapa biara Buddha. Daerah ini merupakan salah satu pusat Buddha yang besar dari abad ke-2 sebelum Masehi sampai masuknya Islam ke lembah ini pada abad ke-9. Dua patung utama adalah Buddha dalam pose berdiri yang tingginya 55 dan 37 meter. Inilah patung Buddha berdiri yang dipahat dan terbesar di dunia. Dan pada Juli tahun 1999, Mohammed Omar menyerukan agar patung Buddha Bamiyan dilestarikan karena dinilai potensial sebagai sumber pendapatan dari pengunjung internasional. Namun para pemuka agama di Afghanistan melakukan kampanye untuk melarang semua hal yang dianggap bertentangan dengan Islam, termasuk patung berhala. Pada tahun 2001, Mahkamah Agung Taliban memutuskan bahwa semua patung di Afghanistan harus dihancurkan karena telah atau dapat menjadi berhala. Hal tersebut didukung oleh keputusan dari 400 pemuka agama di Afghanistan. Dan akhirnya pada tahun 2001, setelah bisa terlestarikan selama lebih dari 1.500 tahun, pemerintah Taliban mengeluarkan fatwa bahwa patung-patung ini adalah berhala dan kemudian dihancurkan dengan dinamit dan tembakan tank. Pada bulan Maret tahun 2001, kedua patung terbesar Buddha ini hancur setelah usaha pengeboman secara intensif selama hampir 1 bulan. Lemahnya ekonomi karena kerusuhan politik. Afghanistan adalah sebuah negara yang relatif kurang mampu. Afghanistan sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Ekonomi di Afghanistan melemah akibat kerusuhan politik, keadaan militer, dan tambahan kemarau yang cukup panjang antara tahun 1998 sampai tahun 2001. Sebagian penduduk mengalami krisis pangan, sandang, papan, dan minimnya perawatan kesehatan. Kondisi tersebut diperburuk oleh operasi militer dan ketidakpastian politik. Dan inflasi di Afghanistan menyisakan banyak masalah. Ditambah lagi perang koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang menimbulkan jatuhnya Taliban pada November tahun 2001. Setelah itu, usaha dari dunia internasional untuk membantu membangun kembali Afghanistan ditunjukkan di dalam konferensi donor Tokyo untuk rekonstruksi Afghanistan pada Januari tahun 2002, di mana ada sekitar 4,5 juta US dollar dikumpulkan untuk dana perwalian yang akan diatur oleh Bank Dunia. Wilayah prioritas di Afghanistan untuk rekonstruksi termasuk konstruksi pendidikan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas administratif, perkembangan sektor pertanian, pembangunan kembali jalan, energi, dan jaringan telekomunikasi. Itulah tadi 7 fakta dan sejarah tentang negara Afghanistan. Bagaimana menurut kalian?